Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Seminggu kemudian, dokter sudah memperbolehkan Mas Arka kembali ke rumah. Kami mengadakan acara syukuran kecil-kecilan, di mana hanya mengundang sanak saudara dan sahabat saja. Namun hari itu kami dikejutkan dengan keputusan Kak Lutfan, yang pamit untuk mencari jati diri. Semua keluarga shock, terutama aku dan Mas Arka. Tidak pernah menyangka sebelumnya kalau Kak Lutfan akan mengambil keputusan seperti itu saat kesalahpahaman sudah terselesaikan dengan baik. Mas Arka adalah orang pertama yang menolak keputusan Kak Lutfan. Lelaki itu langsung mendekati adik angkatnya, lalu menatap tajam ke arah Kak Lutfan. Apa alasanmu ingin meninggalkan kami? Maaf, bila dulu aku sering menyuruhmu pergi dari rumah ini. Tetapi sekarang, aku akan menjadi orang pertama yang menolak keputusan konyolmu itu, ucap Mas Arka. Kak Lutfan terkekeh. Tenang saja Kak, aku pergi untuk kembali. Suatu saat aku akan kembali pada kalian setelah menemukan jati diri dan cinta sejati. Kak Lutfan mengatakan itu seraya melirik ke arahku. Namun, kemudian ia melempar senyum terhangatnya seraya berjalan menghampiriku. Kakak ipar, aku titip Mas Arka padamu. Kalau dia nakal, bilang padaku. Nanti aku akan langsung membuat perhitungan dengannya. Walaupun terdengar bercanda, tetapi bagiku setiap kalimat yang diucapkannya mengandung arti di dalamnya. Mata itu terlihat berembun. Ya, Kak Lutfan hampir saja menangis. Hanya saja lelaki itu terlalu pintar menyembunyikan semua beban kesedihannya. Tentu saja, aku tidak akan nakal pada istriku sendiri. Tenang saja, aku akan menjaganya, ucap Mas Arka seraya datang menghampiri kami. Sebelah tangannya memeluk pinggangku. Kalau saja di depanku ini ada cermin sudah pasti, wajahku terlihat memerah bak kepiting rebus. Perlakuan Mas Arka begitu manis, menghadirkan getaran yang berbeda di dalam hatiku. Tidak adakah ucapan spesial darimu kakak ipar? Tanya Kak Lutfan padaku. Jika ini sudah menjadi keputusan terbaik kakak, hanya doa terbaik yang bisa kami berikan. Semoga kesuksesan selalu menyertai, dan kami akan menunggu kedatangan Kak Lutfan kembali ke rumah ini. Dengan membawa bidadari cantik yang nantinya akan menjadi pendamping hidup kakak. Terbit senyum tipis dari bibir Kak Lutfan. Amin. Semoga masih ada bidadari cantik dan solehah yang mau nyangkut di hati ini. Mas Arka memukul pelan bahu Kak Lutfan. Kamu tampan dan masih muda Lutfan. Kakak yakin, di luar sana akan banyak gadis yang mengejar dan mengharapkan cintamu. Kakak bisa saja. Aku itu tidak setampan Kak Arka. Jadi mana ada gadis yang mau denganku? Dengan mata yang bercucuran, Bunda menghampiri Kak Lutfan. Wanita paruh baya itu langsung memeluk tubuhnya. Tampak jelas dari wajahnya, ada kesedihan mendalam di sana. Apa yang membuatmu memutuskan untuk pergi dari kami, nak? Apakah kamu tidak merasakan bagaimana kasih sayang kami padamu? Kami tidak pernah sedikit pun membeda-bedakan antara kamu dan Arka, ucap Bunda sendu. Benar. Apa yang dikatakan bundamu itu benar, nak. Kami menyayangimu, bukan karena kamu mirip dengan anak kami yang hilang. Kami benar-benar tulus menyayangimu. Tetaplah di sini bersama kami, nak. Timpal papa. Kak Lutfan menghampiri keduanya. Aku juga menyayangi kalian, tulus dari hati yang terdalam. Kelak, aku akan kembali ke rumah ini dengan membawa calon menantu untuk kalian. Benarkah? Jadi kamu tidak akan selamanya pergi meninggalkan kami? Tanya Bunda antusias. Kak Lutfan mengangguk, lalu menghapus air mata yang membasahi pipi Bunda. Aku hanya ingin mencari jati diri saja Bunda. Kapan saatnya, aku pasti akan kembali. Setelah mengatakan itu, Kak Lutfan langsung pamit.
Dengan air mata berlinang, kami menatap kepergiannya. Walau berat, kami harus melepaskannya. Rasa bersalah menyeruak lirih dalam kalbu. Apakah kepergiannya karena keputusanku yang memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan ini? Bukankah Kak Lutfan sendiri yang menyuruhku untuk tetap bertahan dan berada di samping Mas Arka? Malam harinya acara syukuran telah selesai. Papa dan Bunda juga sudah kembali ke rumahnya. Kini tinggallah aku dan Mas Arka yang tersisa. Ada rasa canggung menghampiri kala kami duduk berdua di tepi ranjang. Mas Arka membuka laci meja yang ada di samping tempat tidur, mengambil sebuah map berwarna kecoklatan yang di dalamnya terdapat surat perjanjian pernikahan kami. Lelaki itu langsung menyobek kertas perjanjian itu dan membuangnya ke keranjang sampah. Perjanjian itu sudah tidak ada. Jadi mulai malam ini kita akan hidup layaknya suami istri. Aku tidak akan lagi mengekangmu. Aku akan belajar menjaga hatimu agar tidak ada lagi kesedihan yang datang menghampiri. Terima kasih, Mas. Mas Arka mengangguk lalu menarikku ke dalam dekapannya. Maaf, bila selama ini aku telah banyak menyakiti hatimu, memberi beban kesedihan yang tiada berkesudahan. Bahkan di awal pernikahan kita, aku menikah kembali dengan Sylvie. Hal yang tak pantas dilakukan oleh suami pada istrinya. Izinkan aku untuk menebus kesalahanku padamu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu selama kamu tidak pernah mengkhianatiku. Aku mengangguk. Butiran bening membasahi kedua pipiku. Ungkapan Mas Arka seperti embun pagi yang memberikan kesejukan pada daunnya, menghadirkan debaran aneh yang membuat hatiku kempas-kempis tidak karuan. Cubit aku, Mas, ucapku seraya mengulurkan sebelah tangan untuk dicubit oleh Mas Arka. Lelaki itu mengernyit. Kenapa? Biar aku tahu, ini mimpi atau sungguhan. Mas Arka terkekeh, lalu ia menatap lekat wajahku. Satu kecupan hangat mendarat di keningku, membuat jantung ini berdegup lebih cepat dari biasanya. Kecupan pertama yang kudapat dari kekasih halal. Kenapa pipimu merah? Tanya Mas Arka seraya menahan untuk tidak tertawa. Jangan menertawakanku, Mas. Balasku seraya mencubit pelan perutnya. Siapa yang menertawakanmu, my sweetie? Aku kan cuma tanya, mengapa pipimu merah? Aku ingin bertemu mama dan ayah. Apakah besok Mas bisa antar aku ke sana? Tanyaku mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kebiasaan, selalu saja mengalihkan topik pembicaraan. Mas Arka membaringkan tubuhnya di ranjang. Kalau tidak mau antar, aku bisa pulang sendiri. Iya sayang, besok aku antar. Seharian ini kamu pasti lelah, tidurlah. Dia menarik sebelah tanganku. Otomatis aku pun terjerembab di atas tubuh Mas Arka. Tatapan kami beradu. Debaran di dada semakin tak dapat kukendalikan. Perlahan Mas Arka menjatuhkan tubuhku di ranjang. Tatapannya tak beralih, hingga dia berhasil membekapku dengan bibirnya. Bolehkah aku meminta hakku malam ini? Wajahku memanas, namun kemudian aku teringat dengan tamu yang datang tadi siang. Maaf Mas, aku sedang ada tamu. Tamu siapa? Perasaan sudah tidak ada tamu lagi. Aku mendesis. Lelaki itu pura-pura tidak mengerti atau memang benar-benar tidak mengerti. Tamu, Mas, itu... Mas Arka berpindah menjadi duduk di sampingku. Lelaki itu mengacak rambutnya frustasi. Aku tahu, kamu belum siap. Jadi jangan memberiku alasan yang tidak masuk di akal. Tamu sudah sedari tadi pulang dari rumah kita. Lebih baik jujur saja, Mai. Aku jujur kok, Mas. Tadi siang aku kedatangan tamu yang tadi undang. Tuh kan, semakin mengada-ngada. Mana mungkin ada tamu yang datang tanpa diundang. Ucap Mas Arka seraya mengusap gusar wajahnya. Aku berdecak kesal. Aku sedang datang bulan, Mas. Masa sih tidak paham dengan bahasa yang lain? Lelaki itu cengengesan lalu mencubit hidungku. Kenapa tidak bilang langsung dari tadi, sayang? Aku kan tidak paham. Seharusnya kamu paham, Mas. Iya, maaf. Kalau begitu kita tidur saja. Ucap Mas Arka seraya membaringkan tubuhnya kembali. Lelaki itu mendekapku, memberikan rasa nyaman yang mampu membuat hati ini berdesir syahdu.
Malam ini untuk pertama kalinya, aku tertidur dalam dekapan hangat kekasih halal. Ya Rob, terima kasih atas terciptanya cinta di antara kami. Semoga cinta dan kebahagiaan ini tak hanya untuk hari ini, tetapi sampai nanti kami menua bersama. Amin. Keesokan paginya aku terbangun dengan dering telepon di ponsel Mas Arka. Aku langsung membangunkan lelaki itu. Takut panggilan itu penting, karena sudah beberapa kali menelpon. Mas Arka menggeliat dan langsung mengangkat panggilan itu. Namun, kemudian lelaki itu terlonjak kaget dan langsung mematikan panggilan telepon. Seperti setengah panik, tangannya membuka aplikasi berwarna hijau. Apa ini? Tanya Mas Arka seraya menatap nyalang kepadaku. Aku mendelik tak percaya. Di sana terpampang jelas foto tanganku tengah digenggam dan dikecup oleh pria yang tak dikenal. Aku seperti ingat kejadian itu. Satu hari sebelum Mas Arka pulang dari rumah sakit. Aku hampir saja akan terjatuh. Beruntung ada seseorang yang menolong. Namun yang membuatku terkejut, lelaki itu langsung mengecup tanganku. Aku hampir saja akan memarahinya karena sudah berani berbuat hal seperti itu padaku. Namun, lelaki itu langsung meminta maaf dan berlalu begitu saja dari hadapanku. Itu Mas, aku bisa jelaskan semua. Mas Arka menggeleng singkat. Aku sudah percaya padamu, tetapi apa yang kamu lakukan di belakangku sudah sangat menyakiti hatiku. Itu tidak seperti yang kamu lihat, Mas. Mas Arka mengembuskan napas kasar. Ini sudah sangat jelas terlihat. Kamu ingin menjelaskan apa lagi? Hah? Mas? Kenapa semua wanita yang sudah berhasil membuatku jatuh cinta selalu berakhir dengan mengkhianatiku? Apakah aku harus berhenti jatuh cinta? Apakah tidak ada lagi wanita setia yang bisa untuk menjadi pelabuhan cinta terakhirku?